Halo guys, balik lagi sama gue Tino Nugroho dari channel Gadget Boy. Oke, jadi alasan gue bikin video ini karena banyak banget dari temen gue yang minta rekomendasi iPhone bagus tapi budgetnya nggak nyampe 5 jutaan. Dan rekomendasi gue adalah iPhone XR. Oke, kita bahas speknya dulu. Jadi iPhone XR ini tuh pakai prosesor A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer. Untuk RAM-nya 3 GB dan punya 3 pilihan storage. Ada 64 GB, 128 GB, dan 256 GB. Dan dengan baterai yang cukup kecil di 2942 mAh. Untuk bagian layar, pakai ukuran layar 6,1 inch, kualitasnya IPS LCD, Liquid Retina, dan resolusinya 828 x 1792 pixel atau HD+. Kalau dilihat secara spesifikasi, iPhone XR ini tuh emang udah ketinggalan jauh banget kalau dibandingin sama Android di rentan harga yang sama. Jadi iPhone XR yang gue beli ini pakai storage 64 GB dengan garansi internasional US. Untuk warna yang gue pilih ini adalah warna product red. HP ini gue beli bekas dan dapat di harga yang cukup murah di 3.900.000. Kok bisa dapat murah bang? Emang belinya di mana? Oke, jadi emang agak susah banget ya nyari iPhone bekas yang masih bagus. Jujur gue pribadi juga susah banget nyarinya. Apalagi banyak banget yang jual si iPhone bekas ini. Harganya pun beragam. Ada yang masih mahal, ada yang murah, dan ada yang murahnya kebangetan banget. Nggak sedikit kasus juga abis beli iPhone bekas tapi dapat barang yang zonk alias barang rusak. Setelah gue hunting sana sini, akhirnya gue menemukan sebuah toko yang namanya Focus. Jadi gue tuh beli handphonenya di sini ya, karena tokonya itu deket sama rumah gue. Jadinya gue beli langsung di toko offline-nya aja. Pas banget waktu itu momen di 17 Agustus. Gue dapat promo Merdeka Sale. Jadi yang tadinya iPhone XR ini tuh harganya 4 jutaan, jadi cuman 3.900.000-an aja. Itu lumayan banget loh. Toko ini juga punya Instagram yang namanya ekistore_focus. Followersnya tuh banyak banget, yang beli juga banyak. Kalian bisa cek di feed Instagramnya. Walaupun harganya termasuk murah, tapi yang gue dapat ini termasuk bagus buat sekelas iPhone bekas. Untuk bodinya itu masih kerasa mulus banget, baterai health-nya juga 100%, rotornya juga masih aktif, Face ID juga aktif. Gue juga dapat free tempered glass sama dapat free case bening juga. Buat kalian yang ada di Tangerang atau ada di Bandung, kalian bisa langsung aja ke toko fisiknya. Atau buat kalian yang ada di luar kota, mereka juga punya link e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, atau WhatsApp. Jadi biar barangnya nanti diantar sampai rumah. Karena gue udah pengalaman beli di sana dan gue ngerasain sendiri, jadi gue bisa rekomendasikan toko ini ke kalian. Sesuatu yang penting banget kalau beli iPhone bekas X internasional itu adalah IMEI-nya. Jadi kalau IMEI blokir, kita itu nggak bisa pakai paket data internet, jadi cuma bisa pakai WiFi aja. Tapi untungnya di toko Focus ini mereka juga ngasih garansi IMEI seumur hidup, dan amit-amit kalau HP-nya ini ada masalah, pas udah dipakai, mereka juga ngasih garansi sampai 7 hari. Buat yang mau beli nanti gue taruh di deskripsi di bawah, kalian tinggal cek sendiri aja. Oke, balik bahas ke handphonenya. Menurut gue iPhone XR ini tuh jadi salah satu iPhone yang gue rekomendasiin banget. Salah satu nilai jual yang paling tinggi menurut gue itu di bagian software update-nya. Kalau dilihat dari generasi pendahulunya, umur iPhone itu bisa sampai 7 tahun. Jadi kalau gue bisa simpulkan, iPhone XR ini tuh bisa bertahan di tahun 2025 atau sampai iOS 19. Beda banget ya sama Android yang cuman bisa dapat software update sampai 4 tahun aja. Untuk bagian kamera, menurut gue iPhone XR ini tuh masih kerasa bagus banget buat sekelas HP di harga 4 jutaan. Walaupun lensa belakangnya ini cuma ada satu di belakang dan satu di depan, terus resolusinya juga nggak gede-gede banget, tapi gue cukup kagum sama hasil jepretan dari HP ini. Buat di kondisi siang hasilnya itu kerasa oke, saturasi warnanya juga nggak terlalu tebel dan nggak terlalu pucat juga. Menurut gue hasil fotonya ini itu lebih ke natural, gue suka. Terus buat foto selfie-nya juga menurut gua hasilnya ini udah cukup oke. Hasilnya tuh masih kelihatan bagus buat di-upload di sosial media. Apalagi buat perekaman videonya, masih jadi yang ter-the-best sih menurut gua. Rasanya tuh smooth banget buat di harga 4 jutaan. Ini adalah contoh 4K 60 fps. Ini bisa di zoom. Enak banget ngezoomnya, tinggal slide doang, mulus banget. Dan ini yang 1080p 60 fps, HD 60 fps. Kita coba ke area yang low light. Smooth banget. Oke. Dan ini yang HD 60 fps kamera depan. Dia matoknya cuma di HD, nggak bisa di 4K untuk kamera depannya. Smooth banget, parah sih ini. Masih worth it banget.
Oke, lanjut buat performanya. Buat sekelas HP yang umurnya udah lebih dari 4 tahun, menurut gue performanya ini tuh masih kerasa enak banget buat diandelin. Gue tuh sering banget ya ngedit foto atau video di iPhone XR ini. Rasanya tuh masih kerasa enak dan kerasa smooth banget. Terus warna yang dihasilkan sama iPhone XR ini juga masih kerasa cukup akurat. Jadi makin enak buat ngedit. Buat hasil benchmarknya juga hasilnya ini masih kerasa oke banget. Gue tuh bisa dapet di skor Antutu 476 ribuan. Apalagi buat main game yang tipenya itu FPS. Menurut gue iPhone XR ini tuh masih kerasa enak banget. Buat di game Mobile Legends, gue bisa dapat di settingan ultra dan refresh rate high. Selama permainan, HP ini juga kerasa powerful banget. Gue jarang banget ngerasain lag dan masih kerasa smooth banget buat pencet skillnya. Apalagi buat hero-hero yang butuh mekanik tinggi kayak Gusion, Fanny, atau Link. iPhone XR ini tuh masih kerasa enak banget. Buat di game PUBG Mobile, gue juga bisa dapet di settingan tinggi. Di smooth extreme dan mode ultra HD-nya juga udah kebuka. Selama main pakai HP ini, gue juga ngerasakan hal yang sama. HP ini tuh kerasa enak banget, respon layar cepet dan smooth banget. Buat gyroscope-nya juga kerasa responsif banget. Gak ada komplain deh gue buat main PUBG Mobile di iPhone XR ini. Oke, kalau buat di Genshin Impact ya, gue tuh bisa dapet di settingan medium. Serius deh, ini tuh game berat banget ya asli. Gue main di Volt 3 aja yang pakai Snapdragon 888, itu masih kerasa kewalahan. Tapi overall buat iPhone XR ini tuh masih kerasa enak banget buat dimainin. Saran gue paling turunin settingannya aja ke low, soalnya biar baterainya lebih awet dan gak cepet panas. Kalau buat desainnya menurut gue ya iPhone masih gitu-gitu aja, dari generasi iPhone X sampai ke iPhone 13. Bedanya juga gak signifikan banget, cuma yang menurut gue paling berasa bedanya itu di bagian gripnya. Gue tuh sempet punya iPhone 12 dan gue juga udah megang sama iPhone 13. Menurut gue ya iPhone XR ini tuh buat gripnya justru lebih enak dan lebih nyaman buat dipakai daripada iPhone generasi 12 atau 13. Kalau buat di bagian layar, walaupun masih pakai IPS dan resolusinya juga cuma di HD+, tapi buat streaming film atau lihat konten di sosial media, kualitasnya itu masih kerasa oke banget menurut gua. Terus juga buat iPhone XR ini kayak yang gue bilang tadi ya, tone warnanya tuh lebih kelihatan natural, nggak terlalu vivid dan nggak terlalu pucat, lebih ke pas sih dan gue suka. Cuma buat kalian yang awalnya pengguna Android terus pindah ke sebuah iPhone, kalian bakal ngeh banget sama sesuatu di atas layarnya. Yap, poninya. Buat di awal gue yakin kalian bakal ngerasa keganggu banget. Tapi gue yakin juga setelah 2-3 minggu pemakaian, kalian bakal terbiasa dan nggak bakal ngerasa keganggu lagi. Oke, kalau buat baterainya gimana bang? Jadi selama gue pakai HP ini, biasanya gue itu ngecas cukup 1 kali sehari aja. Tapi itu buat penggunaan ringan ya, kayak WhatsApp, sosial media, YouTube, atau streaming film. Tapi kerasa boros banget kalau buat pemakaian berat, kayak foto-foto, video terus-terusan, dan main game terus-terusan. Biasanya kalau pemakaian berat kayak gitu, gue itu sehari bisa ngecas 2-3 kali. Kelemahan yang berasa banget itu kalau buat ngecasnya, karena pas gue beli HP ini tuh gue dapet charger OM. Ngecasnya tuh lama banget ya asli. Gue bisa ngecas 2 jam lebih. Saran gue, kalian bisa siapin duit lebih buat beli charger yang fast charging. Tapi nggak cuma chargernya aja ya, pastiin kabelnya juga fast charging. Saran gue sih pilih kabel yang Type C to Lightning aja, biar bisa maksimal ngecasnya. Oke, kesimpulan gue, menurut gue iPhone XR ini tuh masih kerasa oke banget buat di tahun 2022 ini. Desainnya masih oke, tone warnanya juga natural, performanya ngebut, dan hasil videonya yang smooth banget. Cocok banget buat kalian yang suka update di sosial media, suka ngevlog, dan suka ngegame tipe FPS. Menurut gua, iPhone XR ini tuh masih jadi pilihan yang sangat menarik. Dan yang paling penting sekarang harganya juga udah cukup terjangkau. Pastinya bikin gak boncos kantong. Buat kalian yang pengen beli, nanti gua taruh link toko rekomendasi gua di deskripsi di bawah. Kalian bisa cek sendiri aja. Oh ya, sedikit tips dari gua, kalau beli iPhone bekas, kalian wajib banget ngecek Face ID atau True Tone-nya. Karena kalau dua itu udah nggak aktif, tandanya LCD-nya itu udah pernah diganti. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusi bareng. Oke, gitu aja. Gue Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.